Oh iya coach, saya ada penasaran nih coach. Tadi kan self Mhm. reflection berupa evaluasi ya coach. Nah tapi kalau misalkan, tapi namanya bukan self ya coach. Ya. Kalau misalkan kita minta evaluasi dari coach kita itu apa bisa itu coach? Halo coach Adit, apa kabar coach? Halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah coach. Oh coach, kesibukannya lagi sibuk apa nih coach akhir-akhir ini coach belakangan ini? Belakangan ini, ya bukan belakangan ini sih, ya dari awal juga saya kesibukannya lebih kepada memberikan coaching dan consulting ya, tapi lebih banyak fokusnya coaching sih. Oh lebih Dan banyak. juga karena saya pengurus dari ICF Jakarta Charter Chapter, saya sekarang lagi sibuk dengan tim kami dalam menyelenggarakan International Coaching Summit ICF di Jakarta secara online tapi. Luar biasa banget. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oh, boleh banget gitu. Sangat bagus kalau kita mendapatkan feedback karena itu salah satu bentuk evaluasi diri ya. Ya gitu. Tapi kan yang menjadi tantangannya adalah Anda mau nggak dikritik oleh tim Anda gitu kan. Mau nggak dikasih feedback oleh tim Anda gitu. Anda cukup mature nggak, cukup dewasa nggak untuk itu gitu. Nah itu yang perlu, siap nggak ada untuk dikritik oleh tim gitu ya. Yang biasanya Anda yang mengkritik tapi sekarang Anda yang dikritik. Oh gitu. Ini sebenarnya bagus, tapi kaitannya pride ya coach ya, harga diri ya coach yang dipertaruhkan. Ya, status sosial atau apalah, pride gitu atau apa. Zaman sekarang ya leader itu melayani bukan dilayani. Zaman sekarang leader itu melayani, bukan dilayani. Oke, lalu biasa juga nih coach quotes-nya. Oke coach, apa itu coach? Tips yang Hmm. keempat setelah tadi melakukan self reflection. Ya. Nah ini kan kalau 1, 2, 3 sudah dijalankan, proses coachingnya sudah semakin mature di suatu perusahaan misalnya gitu ya. Kalau tips keempat ini sih tips yang lebih menyeluruh ke seluruh perusahaan ya, yaitu perlu menyiapkan sistem yang mendukung juga ya. Perlu pastikan sistemnya, sarana prasarananya mendukung sistemnya gitu ya. Sistem itu baik sistem yang secara kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Maksudnya apa sih? Sistem yang kelihatan ya memang ya ada yang bisa di coaching gitu kan, orangnya ada dan tempatnya ada gitu ya, sarana prasarananya. Tapi yang nggak kelihatan ya juga support dari perusahaan terkait dengan sistem yang lainnya, misalnya juga apakah dia misalnya performance management sistemnya juga apakah disesuaikan, compensation benefitnya juga diselaraskan dengan semangat coaching ini misalnya gitu ya, value-nya perusahaan juga apakah selaras dengan coaching ini gitu. Semua itulah yang akan mendukung ya, baik itu sarana fisik maupun non fisik tadi ya, sehingga proses coaching itu bukan hanya sebagai suatu tugas seorang atasan coaching, tapi menjadi suatu budaya satu perusahaan yang menjadi suatu kebiasaan yang memang sudah dengan sendirinya dilakukan gitu ya, tanpa eh, apa ya tanpa penugasan-penugasan yang hanya sebagai pekerjaan tambahan misalnya gitu, tapi sudah menjadi suatu budaya yang dilakukan para atasan di sana. Nah jadi tapi itu juga yang terakhir ini ya, tips yang keempat ini mungkin nggak bisa langsung diterapkan ya, tapi perlu pembuktian dari nomor 1, 2, dan 3-nya dulu ya. Setelah itu nomor 4-nya baru akhirnya akan terwujud dengan sendirinya gitu loh. Setelah 1, 2, 3-nya berjalan dengan baik di suatu perusahaan gitu. Jadi perusahaan itu kalau memang mengcoaching, memang mengharuskan leadernya atau manajernya melakukan coaching kepada timnya, ya sediakan waktu memang supaya mereka bisa melakukan coaching, sediakan sarana prasarananya, minimal ruangan yang khusus gitu ya, atau kalau memang secara online ya sediakan ya aplikasi online-nya gitu ya, nggak bisa diserahkan semua ke tim dan ke mereka gitu ya. Jadi harus benar-benar perusahaan juga care dalam hal ini gitu. Nah itu kali. Gitu ya coach ya, apa namanya, ke secara sistemnya perusahaan gitu ya coach ya, Ya, dibiasakan atau dijadikan coaching itu suatu budaya gitu ya coach, mulai dari dan yes. budayanya itu mulai dari
membiasakan untuk adanya coaching, kemudian menyediakan sarana dan prasarana untuk melakukan coaching offline gitu, berupa ruangan untuk coaching misalkan, ataupun pun online misalkan disediakan aplikasinya untuk coaching gitu ya mungkin. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Apa namanya, kalau sekarang kan ada Zoom, ada Gmeet gitu ya, Zoom mungkin yang premium supaya waktunya bisa lebih dari 45 menit gitu ya Coach ya. Oke. Oke Coach, terus ada lagi nggak Coach selain apa namanya, selain budaya tadi ya Coach ya, budaya di perusahaan, atau tambahan lagi kira-kira gimana sih supaya mungkin lebih efektif gitu ya proses suatu coaching di perusahaan atau dari para manajer ke para timnya? 4 itu udah cukup ya sebagai dasar ya. Paling 1, 2, 3 pertama itu deh gitu. 1, 2, 3 pertama itu deh yang utama. 4 itu, nah sejalan dengan 1, 2, 3 itu ya, lama-lama pelan-pelan perusahaan juga harus mulai memberikan support yang lebih luas lagi ya, dengan menyediakan sarana prasarana dan seterusnya. Sehingga akhirnya coaching itu menjadi satu budaya gitu ya. Gitu. Jadi kalau yang lainnya nggak usah dulu deh, saya kasih nanti kebanyakan gitu ya. Jadi yang cukup 4 itu dulu. Oke Coach, berarti sini saya review sedikit ya Coach ya. Tadi kan yang pertama itu penting untuk para leader atau apapun ya sebutannya ya, lo manajer, direktur, atau trainer, pokoknya yang punya tim, semua orang itu disebut leader ya Coach ya. Itu untuk belajar. Gitu. Kemudian belajar coaching di lembaga yang kredibel ya Coach ya, yang terpercaya pastinya. Betul. Kedua itu menerapkan kepada para timnya, mulai dari kehidupan sehari-hari gitu sampai dengan mereka punya jadwal reguler gitu ya Coach ya untuk melakukan coaching. Kemudian setelah itu mereka yang ketiga itu wajib untuk self reflection, paling enggak 5-10 menit tadi ya Coach ya, untuk melakukan atau evaluasi lah ya, mengevaluasi proses coachingnya gitu ya, mengevaluasi bagaimana mereka melakukan coaching gitu ya, self evaluation untuk melakukan coachingnya Coach. Dan tadi apabila misalkan kita meminta feedback dari tim gitu ya, sebenarnya itu hal yang baik, tapi mungkin apa namanya nggak biasa atau memang ada tantangan tersendiri gitu ya, karena biasanya mungkin kita kritik itu sebagai seorang leader, ini kita yang dikritik gitu, tapi sebenarnya itu hal yang baik ya. Wah, sangat bagus sekali dari tim. Kemudian yang keempat itu setelah tadi yang ke-1, 2, dan 3 itu benar dilakukan dengan terstruktur, mulai jadi budaya. Nah, diharapkan terbentuk sistem coaching yang baik gitu ya di suatu perusahaan. Benar ya? Betul. Iya. Jadi emang ternyata selain tadi ini mungkin insight buat saya sendiri juga sih Coach, ternyata memang selain mentoring, training, ternyata ada lagi yang namanya coaching, yang memang ini hal yang sangat penting buat mendevelop tim ya Coach ya. Oke. Betul sekali. Oke Coach, makasih banyak nih Coach, kita udah mau sharing-sharing mengenai coaching, terutama untuk para manajer atau leader, peranan coaching untuk para leader dan manajer. Ada sepatah dua patah kata lagi nggak ini Coach kira-kira untuk gimana sih para sebagai coach, seorang coach atau mengcoaching para coaching? Ya. Jadi sekarang sudah ada istilah namanya leaders as coaches ya. Para leader itu sebagai seorang coach gitu, bukan lagi para leader itu adalah sebagai coach. Bukan lagi mereka leader itu sebagai bos gitu ya, atau leader itu adalah raja gitu, bukan gitu ya. Jadi leader itu adalah coach yang tugasnya, fungsinya adalah mendevelop tim, menginspirasi tim sehingga mereka bisa berjalan dengan baik gitu ya. Karena zaman sekarang seorang atasan itu tidak mungkin sebagai bisa menguasai segala hal gitu ya, teknologi segala macamnya, segala macam informasi di dunia sekarang ini beda dengan dulu ya. Sekarang tidak mungkin bisa dikuasai oleh seorang leader sendirian. Jadi tidak mungkin mereka bisa mengajarkan semua hal, tidak mungkin mereka bisa mentoring semua hal gitu ya. Jadi coaching ini menjadi satu hal yang penting, karena biar bagaimanapun akhirnya dengan coaching itulah yang akan membuat tim kita menjadi lebih mandiri, mereka bisa lebih menemukan solusi sendiri dan mencari tahu sendiri apa yang mereka harus perbaiki dalam dirinya gitu.
Ya, mungkin itu. Kalau kebanyakan nanti tambah stres lagi, kebingungan. Ya, tapi ini menarik kok. Jadi suatu perjalanan yang journey yang sangat worth it tetap dijalui ya. Gitu. Itu sesi kita kali ini bersama Coach Aditya Amijaya. Saya Ica, mohon undur diri dan sampai ketemu di sesi Sahabat Sales selanjutnya.